Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap Putih BKSKD bersama dengan saya Kak Amsal. Pada video kali ini kita akan bahas materi fisika. Ini yang saya bahas ini berdasarkan bocoran-bocoran yang berada di Twitter ya. Kemudian ada di YouTube juga. Kebanyakan itu menjelaskan bahwa ada materi fisika khususnya materi fisika modern. Nah, di sini lebih spesifik saya bahaskan tentang efek fotolistrik. Apa sih efek fotolistrik itu? Dan biasa di soal yang muncul seperti apakah bentuknya? Pertanyaannya gimana? Apa yang ditentuin? Nah, kayak gitu. Oke, kita mulai saja ya dari yang pertama. Jadi efek fotolistrik itu, peristiwa efek fotolistrik itu adalah peristiwa di mana apabila sebuah gelombang elektromagnetik mengenai permukaan logam, di mana gelombang elektromagnetik itu membawa partikel foton dengan energi. Jadi ini ada partikel foton yang dibawa ya, dengan energi Hf besarnya. Ketika mengenai permukaan logam, karena di logam ini kan ada tersimpan proton ya, ada tersimpan elektron. Sini ada banyak tersimpan elektron. Ketika mengenai permukaan logam, nanti energinya ini, energi fotonnya akan bersesuaian dengan frekuensinya, akan menyebabkan elektron itu terlempar dari permukaan logam, atau istilah kerennya dia akan terlempar dari permukaan logam. Ya, dia akan terlepas atau terlempar dengan membawa energi kinetik ya, dengan membawa energi kinetik. Kemudian kita tahu bahwa elektron itu ketika berada dalam logam itu memiliki energi ikat ya. Kenapa dia bisa berada dalam logam? Karena dia memiliki energi ikat. Ada energi ikat yang membuat elektron itu tetap ada dalam logam, sehingga bisa kita rumuskan hubungan antara energi yang dipancarkan oleh foton dengan energi yang dibawa oleh elektron yang terlempar dari permukaan logam, itu adalah Hf sama dengan energi ikat atau energi ambang logam ditambah dengan energi kinetik dari elektron yang terlempar tersebut. Jadi inilah rumusannya. Dari sini pula nanti bisa kita dapatkan rumusan yang lebih familiar, bahwa energi kinetik maksimum elektron agar dapat terlempar atau terlepas dari permukaan logam itu sama dengan Hf dikurang dengan energi ambang. Oke. Di mana energi kinetik maksimum itu, karena di sini peristiwa efek fotolistrik itu sendiri membuktikan bahwa gelombang itu dapat berperilaku sebagai partikel ya. Sehingga untuk menentukan energi kinetik dari elektron, kita bisa menggunakan rumus dari energi kinetik pada umumnya 1/2 mv kuadrat. Nah, makanya persamaannya menjadi 1/2 mv kuadrat sama dengan Hf kurang energi ambangnya. Oke. Inilah rumusan yang biasa kita dapatkan di buku-buku. Dan ternyata eksperimen yang berhubungan dengan efek fotolistrik biasanya itu dilakukan di laboratorium tertentu. Jadi untuk membangkitkan atau mendapatkan energi kinetik maksimum agar elektron itu dapat terhempas dari permukaan logam, itu bisa kita gunakan energi listrik. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan energi listrik, ternyata kita dapatkan energi kinetik maksimum elektron itu sama dengan muatan elektron dikali dengan potensial hentinya atau potensial minimal yang bisa digunakan untuk membuat elektron dapat bergerak atau terlempar dari permukaan logam. Oke. Kemudian ada syarat-syarat dari terjadinya efek fotolistrik. Syarat terjadinya yang harus kalian tahu, syarat terjadinya efek fotolistrik.
Nah, ini yang harus kalian ingat karena biasa muncul di soal. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama, frekuensi cahaya datang atau foton itu harus lebih besar daripada frekuensi ambang logam, ya. Dia harus lebih besar. Atau panjang gelombang cahaya datang atau foton itu harus lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Kenapa? Karena frekuensi itu dia berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Yang kedua, syarat berikutnya adalah agar terjadi efek fotolistrik, maka syaratnya itu harus kita peroleh energi cahaya datang, ya, harus lebih besar daripada energi ambang agar dapat elektron itu dapat terhempas keluar. Yang ketiga, gelombang yang digunakan, ya, gelombang yang digunakan harus menggunakan gelombang elektromagnetik. Oke. Jadi harus menggunakan gelombang elektromagnetik. Itu pun penggunaannya disesuaikan dengan energi. Tidak semua gelombang elektromagnetik dapat digunakan. Artinya disesuaikan dengan energi ikatnya. Kalau misalkan pakai gelombang inframerah, ternyata belum terjadi efek fotolistrik, berarti diganti lagi dengan menggunakan misalkan gelombang cahaya hijau atau misalkan menggunakan sinar X mungkin, ya, jadi kayak gitu. Tetapi kalau untuk peristiwa-peristiwa yang biasa dijelaskan di eksperimen fisika, kebanyakan itu menggunakan sinar X, ya. Oke. Tapi bisa juga menggunakan gelombang elektromagnetik pada umumnya, contohnya ini sinar merah, kemudian sinar hijau, kemudian biru, dan lain sebagainya. Ini tentunya akan berbeda-beda efek fotolistrik yang dihasilkan karena nanti akan berpengaruh pada kecepatan lepas dari elektron itu sendiri. Kemudian ada syarat keempat, ya. Sebenarnya ini bukan syarat, ya, tapi ada pernyataan khusus bahwa intensitas cahaya itu tidak mempengaruhi peristiwa efek fotolistrik. Nah, dia tidak mempengaruhi peristiwa efek fotolistrik, tetapi dapat mempengaruhi banyaknya elektron yang keluar, ya, yang keluar dari permukaan logam. Jadi dapat mempengaruhi banyaknya elektron yang keluar dari permukaan logam. Nah, tetapi kalau ditanyakan apakah intensitas cahaya mempengaruhi efek fotolistrik? Jawabannya tidak. Oke. Dia hanya mempengaruhi banyaknya elektron yang keluar dari permukaan logam. Jadi inilah syarat terjadinya efek fotolistrik. Dan biasanya kalau muncul di soal, entah itu soal UN atau SBMPTN, biasanya pernyataan-pernyataan ini sih. Nah, atau bisa juga nanti pernyataannya efek fotolistrik itu dia membuktikan cahaya itu bersifat sebagai apa? Sebagai gelombang kah atau sebagai partikel? Tadi saya sudah sebutkan di sini dia berperilaku sebagai partikel. Karena di sini dia nanti energi kinetiknya menggunakan 1/2 mv². Oke. Yang jadi pertanyaan, apakah hanya ini saja? Soalnya akan berhubungan dengan syarat-syarat terjadinya efek fotolistrik? Tentu tidak. Nanti soal yang berikutnya atau soal tipe lain akan berhubungan dengan persamaan ini. Nah, persamaan ini. Karena biasanya yang ditanyakan adalah berapakah kecepatannya? Kecepatan terhempasnya elektron dari permukaan logam. Maka kita bisa gunakan persamaan ini.
Atau bisa juga nanti ditanyakan adalah berapakah frekuensi yang dihasilkan misalkan. Misalkan frekuensi cahaya datangnya berapa. Jika diketahui potensial henti yang digunakan ada sekian ratus volt ya. Nah, kalau muatan elektron kan sudah ada nilainya. Nilainya itu, ingat ya, ini nilainya ya, besarnya bukan jenisnya. 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, ini nilai dari muatan elektron. Jadi, kalau diketahui potensial listriknya, potensial hentinya sekian ratus volt, berarti itu bisa kita mencari berapakah energi foton yang digunakan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam tersebut. Oke, saya kira cukup ya. Kalau ada pertanyaan seputar efek fotolistrik, silakan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin akan saya buatkan soal atau soal yang berhubungan dengan ini di video kedua ya. Oke, atau video berikutnya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like, subscribe, and share. See you next time.